Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas untuk uji one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor. Uji ANOVA satu faktor ini banyak dipergunakan untuk penelitian eksperimen. Sesuai bahasan sebelumnya bahwa uji ini untuk jenis penelitian yang hipotesisnya komparatif dengan skala pengukuran numerik, dan untuk one way ANOVA untuk data yang tidak berpasangan. Karena kalau yang berpasangan pakai ini repeated ANOVA. Kemudian variabelnya lebih dari 2 kelompok. Dan di sini untuk datanya parametrik atau sebarannya normal, baru kita menggunakan one way ANOVA. Karena jika datanya tidak normal, kita menggunakan uji non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Di sini untuk uji one way ANOVA ini ada beberapa persyaratan sesuai dengan tabel tadi, bahwa yang pertama sampel berasal dari kelompok yang independen, ya, dan ini lebih dari 2 variabel. Kemudian variabel faktornya non parametrik, jadi di sini ada perlakuan yang lebih dari 2. Kemudian data masing-masing kelompok terdistribusi normal. Kemudian variabel antar kelompok harus homogen. Nah, ini menjadi syarat untuk bisa dilakukan uji one way ANOVA. Contohnya ini, contoh kasus data di Excel sebelah kanan ini ya. Jadi di sini ada contoh kasus sebagai berikut ya, bahwa ada sebuah penelitian eksperimen dengan perlakuan pakan buatan ikan bandeng dengan 5 perlakuan. Yang pertama dengan pakan A, kemudian mohon maaf, ini bukan 5 ya, ada 4 perlakuan. Jadi pakan A, pakan B, pakan C, dan 1 sebagai kontrol. Jadi di sini ada perlakuannya 4. Jadi di sini ada perlakuan A, B, C, dan kontrol. Kemudian dan masing-masing perlakuan ada 10. Jadi di sini ada 10 ulangan. Kemudian berat ikan seperti pada tabel. Ini tabelnya, hasilnya. Kemudian yang ditanya adalah berapa rata-rata berat ikan pada setiap perlakuan. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara berat rata-rata antara perlakuan pakan tersebut. Jadi di sini perlakuannya 4, ulangannya 10. Ini datanya, ini perlakuan A, pakan A, ini perlakuan B, pakan B, ini C, pakan C, dan ini sebagai kontrol. Nah, di sini kita akan melakukan uji. Di sini kita asumsikan, kita anggap bahwa data ini sudah sesuai dengan syarat ini, bahwa ini berasal dari kelompok yang independen, ini sudah benar. Kemudian non parametrik, dan ini ada data A, B, C, D, ini bisa kita sebagai non parametrik ya, ini kategori. Kemudian masing-masing kelompok terdistribusi normal. Nah, ini kita anggap sudah normal, karena kalau kita melakukan uji normalitas di Excel secara manual agak lama. Nanti kita yang akan melakukan coba uji di SPSS. Kemudian kita anggap juga sudah kelompoknya homogen. Nah, sekarang kita akan coba lakukan uji menggunakan Excel terlebih dahulu. Jadi di sini kita ke data, kemudian analisis ya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang ANOVA single factor. ANOVA single factor. Oke. Kemudian di sini data semua kita inputkan, mulai dari label A terus sampai ke bawah. Ya, ini semua ikut. Labelnya ikut. Nah, karena label ikut, ini label ini kita beli centang. Nih, ini jangan sampai lupa. Karena di sini labelnya ikut. Kemudian output kita coba taruh di bagian bawah ini. Kemudian
kita oke. Nah, kita ke bawah, ini hasilnya. Kita lihat hasilnya dari pertanyaan pertama, berapa rata-rata berat. Rata-rata berat ini ya, bahwa di sini berat yang terbanyak pada perlakuan A ya. Kemudian kita lihat hasil uji ANOVA. Hasil uji ANOVA ini kita bisa melihat dari F, ini F hitung dibandingkan F kritikal. Ini ya, untuk pengaruh perlakuan signifikansi kita lihat dari F hitung dibandingkan dengan F kritikal. Ini jika F hitung lebih besar dari F kritikal, maka perlakuan tersebut signifikan atau berbeda. Atau di sini kita bandingkan p-value dengan 0,05. Di sini kalau lebih kecil berarti signifikan atau berbeda. Nah, cuman pada Excel ini kita tidak bisa melihat mana data mana atau perlakuan mana yang berbeda, perlakuan mana yang sama, atau uji sidik ragam. Tapi di SPSS kita bisa melakukan analisis tersebut. Untuk selanjutnya kita coba analisis data ini menggunakan SPSS. Untuk analisis menggunakan SPSS, kita susun data ke bawah seperti ini. Jadi ini perlakuan A, ini perlakuan A, ya. Nah, kemudian ke bawah, ini perlakuan B, ini ke B, begitu juga seterusnya sampai kontrol. Nah, kemudian ini perlakuannya kita beri indeks 1, 2, 3 sampai 4. Nah, data ini yang kita kopikan ke SPSS. Kita buka SPSS. Ini menu SPSS. Kita ke variabel dulu. Nah, di variabel ini variabel ini kita data pertama untuk data, berarti ini data, kemudian ini yang perlakuannya. Nah, nanti yang kita kopikan di data ini ya. Untuk di perlakuan ini labelnya kita bisa beri data ya. Kemudian ini perlakuan. Nah, di perlakuan ini untuk value-nya kita harus tahu bahwa sesuai dengan informasi di sini, untuk yang satu ini adalah bahkan A, kemudian kita add. Untuk yang dua bahkan B, add, dan seterusnya. Ini yang keempat adalah kontrol, kemudian oke. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita ke data view. Nah, baru di sini ini kita kopikan data ini. Jadi ini data yang kita masukkan, ini indeksnya, ini datanya kita kopikan di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Sesuai dengan contoh pertanyaan di sini, berapa rata-rata berat ikan, kemudian yang kedua apakah ada perbedaan, dicari perbedaan antar perlakuan, kemudian yang terakhir rata-rata berat ikan dengan perlakuan mana saja yang sama, jadi perlakuan mana yang sama dan perlakuan mana yang berbeda. Sesuai dengan langkah-langkah, kita pertama melakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji one way ANOVA. Untuk homogenitas dan one way ANOVA ini bisa kita lakukan bebarengan. Pertama kita lihat uji normalitas ya, deskriptif ini, kemudian kita ke explore. Nah, ini kita masukkan data, ini masuk dependent, sedangkan perlakuan masuk faktor. Nah, kemudian ini pilih plot ya, di plot ini ada normality. Nah, ini pilih normality. Nah, oke.
Ya, kemudian continue terus oke. Nah, ini outputnya. Sesuai untuk pengambilan dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini ya, bahwa jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Kita lihat hasil SPSS di sini ini ya, kita tes uji normality di sini. Kita lihat bahwa signifikannya semuanya lebih besar dari 0,05. Jadi kita bisa pastikan bahwa data baik pakan A, B, C dan kontrol semuanya terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kembali ke data ya, kita akan melakukan uji one way ANOVA. Anda ke analis ya, kemudian ke komparmen di sini, kemudian kita pilih ini one way ANOVA ya. One way ANOVA ini data kita masukkan ke dependent, kemudian perlakuan kita masukkan ke faktor. Kemudian di sini kita ke post-hoc. Nah, post-hoc ini untuk uji sidik ragam ya. Kita pilih salah satu aja. Di sini kita bisa pakai 2K ini ya. Continue, kemudian kita ke option. Nah, di option ini kita ambil deskripsi statistiknya, deskripsi, kemudian ini untuk uji homogeneity-nya. Nah, ini oke. Kita bisa oke, terus oke. Nah, kita di sini melihat outputnya. Ini output untuk deskripsinya. Kita bisa lihat. Nah, ini deskriptifnya. Pertama di sini melihat perbedaan rata-rata bobot ikan. Dari deskriptif sini dapat dilihat bahwa berat ikan A ini ya, ini A min rata-rata 45,3, kemudian ini ikan B 41,1, ini ikan C 39 dan kontrol 35,7 ini. Nah, kemudian kita lihat uji homogeneity. Uji homogeneity kita lihat dari test of homogeneity of variance. Di sini diperoleh bahwa signifikansi sebesar 0,774, bahwa di sini adalah lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan varian keempat kelompok ikan yang diberi pakan tersebut sama atau homogen. Jadi ini sudah memenuhi syarat dari uji one way ANOVA, dari uji homogeneity ini. Kemudian selanjutnya untuk uji ini menguji apakah perlakuan mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Ya, ini uji ANOVA-nya. Kita lihat dari signifikannya bahwa jika nilai lebih besar dari 0,05 maka sama, jika kurang dari 0,05 berbeda. Dan di sini nilai ANOVA-nya signifikannya kurang dari 0,05. Di sini 0,009. Ini ya, diketahui bahwa sebesar 0,009 bahwa kurang dari 0,5. Sehingga disimpulkan rata-rata bobot pada perlakuan pemberian pakan yang berbeda itu pada perlakuan berbeda secara signifikan. Ya. Kemudian mencari kelompok mana saja yang rata-rata bobotnya sama atau tidak pada setiap perlakuan. Itu kita ke uji ini. Nah, kita bisa pertama ke 2K ya, uji 2K di sini. Nah, pengujian 2K untuk pengujian perbandingan apakah rata-rata bobot ikan dengan pakan berbeda. Menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata bobot ikan pada perlakuan, kita melihat dari nilai signifikansi, nilai lebih besar dari 0,05. Jadi kita bisa melihat di sini ini uji ini ya, multiple comparison. Ini kita lihat ya bahwa pertama kita tiap dibandingkan antara pakan A dan B. Dan ini signifikannya 0,4. Jadi ini lebih besar dari 0,05. Berarti ini sama. Kita lihat di sini ini yang beda antara pakan A dengan kontrol. Ini yang berbeda. Jadi ini A dengan C sama, juga begitu juga dengan untuk B dengan A sama, B dengan C sama. Jadi di sini terlihat bahwa
yang beda itu antara A dengan kontrol. Nah, kita bisa melihatnya selanjutnya ke ini, homogeneous subset ini, uji untuk melihat kesamaan rata-rata pakan buatan. Untuk melihat kesamaan rata-rata maka menggunakan output 2K HDS ini, bahwa di sini untuk subset pertama, ini subset pertama ya, terlihat bahwa pakan kontrol, pakan C, pakan B ini sama. Nah, untuk yang subset kedua, pakan C, pakan B, pakan A ini sama. Jadi di sini kita bisa simpulkan dalam penelitian ini hanya rata-rata perlakuan A, hanya perlakuan A dan kontrol ini dengan ini ya, itu yang berbeda, sedangkan perlakuan lainnya sama, perlakuan C, B ini sama. Nah, dengan demikian pakan buatan hanya berbeda untuk pakan A. Jadi ini jika ada pertanyaan bagaimana jika data tidak normal. Nah, jadi kalau data tidak normal atau tidak memenuhi syarat tadi, tidak menggunakan one way ANOVA tapi menggunakan Kruskal Wallis. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.